Salam Indonesia. Hai, selamat sore pemirsa Jogja TV. Senang sekali hari ini saya Indah Ardina menjumpai Anda dalam talk show Siap Nikah. Ya, beda talk show kita ya. Kita mengajak Anda untuk berbincang-bincang seputar apa sih yang harus kita persiapkan kalau kita bicara soal pernikahan. Dan ini persembahan dari DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang disupport sepenuhnya tentu dengan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketua Komisi D sudah ada bersama dengan saya dan satu tamu istimewa lainnya. Kita nanti ngobrol-ngobrol ya. Setengah jam ini kita bicara soal bagaimana siap nikah, sehat, independen, aman, produktif. Itu tentu menjadi tujuan banyak orang. Kenapa sih usia pernikahan harus dewasa? Yuk kita cari tahu dari tamu-tamu istimewa. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Pak. Sehat Siap ya, Pak? nikah, siap nikah. Selamat sore. Tuh kan, belum-belum udah gitu dah. Iya, Bu Dwi selamat sore. Langsung dibocorin ya Pak Dokter. Oh, iya. Oke, baiklah. Ada Ketua Komisi DPRD DIY, Pak Dwi sehat ya. Sehat selalu. Sehat, nggih. Dan tidak siap nikah. Sudah karena ya Iya, Pak. sudah. Bapak nanti justru cerita ke kita ya. Iya. Dulu waktu pernikahan dan sebagainya itu apa yang kemudian dipersiapkan sehingga sampai dengan saat ini udah berapa tahun Pak pernikahan Pak? Sudah hampir 31. Oh, luar biasa. 31 tahun. Tepuk tangan dong. Pasti udah lebih dari kita Pak Dokter. Ya. Udah Jadi lebih harus banget. kasih tepuk tangan. Oke baik. Iya. Apa namanya Mbak Dwi nanti cerita-cerita ke kita. Iya. Karena mungkin anak-anak muda zaman sekarang ini itu seringkali memang pernikahan menjadi tujuan mereka punya, aku pengen nikahnya besok begini, eventnya begini dan sebagainya. Tapi sebetulnya kalau kita bicara soal nikah bukan hanya itu, justru lebih dari itu persiapan kita harus lebih matang. Gimana kesehatannya, gimana psikologinya, ekonominya, gimana ya. Nanti Pak Dokter akan bicara soal dari sisi kesehatan dan lain-lain. Ya. Beliau adalah Bapak Dr. Ide Pustaka Setiawan MSc, HPE, SPUG, FFRI dari FKKMKUGM. Sekolahnya berapa lama sih Pak? Ini gelarnya kok banyak sekali. Sampai lupa napas, Mbak. Atas nama Pak Dokter. Iya, terima kasih. Ada di sini nanti untuk Iya. ngobrol bersama dengan kami ya. Iya, Oke. Pak Dwi tadi belum saya sebut ya secara gelar dan sebagainya. Oh, Karena nggak biasanya usah. sih beliau tuh iya gitu. Nggak usah. Kan nama. Nggak usah. Biasa Pak Dwi ya. Karena Silakan baca aja. aku minder aku. Enggak lah Pak. Kan nggak mungkin aku harus sekolah dokter gitu. D-nya gede kalau Pak Iya. Dokter. Pak. Oke. Baik Bapak-bapak. Kalau kita bicara soal pernikahan, mungkin kalau Pak Dwi kayak Indah, apa kita sudah bicara soal bagaimana kemudian kita memberi informasi pada anak-anak ya Pak ya, supaya mereka itu siap ketika menikah. Ya betul sih kalau secara awam kita akan bicara soal apa sih yang harus dipersiapkan, kecuali kesehatan, finansial, psikologi, karena jangan sampai justru pernikahan yang katanya adalah fase baru dalam kehidupan kita, jangkanya jangka panjang, akhirnya menjadi pendek karena kita tidak siap atau teman-teman anak-anak kita tidak siap. Tapi kita bahas dulu dari sisi kesehatannya dan sebagainya. Pak Dwi nanti juga pasti akan mendengarkan ini dengan sama karena video itu milenialnya banyak sekali Pak. Biasanya nanti juga akan ditularkan. Malah lebih milenial dari yang milenial. Beliau bisa banyak casting Pak. Kalau sama milenial tiba-tiba milenial, Gen Z tiba-tiba Gen Z gitu. Oke Pak Dokter, apa yang mesti dipersiapkan sebetulnya kalau kita bicara soal pernikah? Gimana sih kondisi tren atau pernikahan sekarang ini? Iya, betul. Jadi makasih Mbak Indah. Jadi pernikahan itu memang suatu hal yang memang harus disiapkan. Ini suatu hal yang proses sakral yang memang kalau bisa ya memang sekali untuk Selamanya. selamanya Ya. begitu ya. Maka sebenarnya bukan untuk yang coba-coba pernikahan itu. Nah, dari sisi saya, dari sisi kesehatan, maka harus disiapkan dengan baik. Karena pernikahan itu tentu nanti kan hubungannya dengan ini ya, dengan hubungan kan, seperti itu ya. Hubungan intim seperti itu ya. Ini kalau misalnya menikahnya di usia yang memang belum saatnya, ini akan mempunyai faktor risiko terhadap kesehatan. Baik secara sehat, secara fisik maupun psikis, Oke. itu akan terpengaruh, Pak. Ya. Gitu. Secara fisik misalnya katakanlah yang banyak sekali katakanlah gini ya, untuk anak-anak yang usia dini yang akhirnya menikah dan akhirnya hamil, kehamilan ini bisa bermasalah. Oke. Ya, kehamilannya bisa jadi katakanlah nanti ada potensi terjadi bibitnya kurang bagus, bisa jadi abortus, Oke. bisa jadi katakanlah preeklamsia, itu baru hamilnya. Belum lagi nanti persalinannya juga akan bisa sering persalinan macet dan sebagainya. Dari sisi fisik seperti itu, Mbak. Belum lagi secara psikis yang memang juga harus dipersiapkan ya. Kalau misalnya memang masih terlalu muda, gimana? Memang dia memang sudah siap secara psikis. Jadi
Jadi dari sisi kesehatan fisik, psikis itu pengaruh, Mbak. Jadi penting banget kalau kita memperhatikan suatu pernikahan memang harusnya memang sesuai aturan yang ada Oke. begitu. Baiklah. Jadi memang itu menjadi fokus utama yang kemudian kita harus pertimbangkan ya. Betul, betul, betul. Bukan hanya soal bagaimana kemampuan finansialnya, Iya, tapi fisik itu juga berpengaruh. betul. Oke. Tapi kalau kita lihat dari tren pernikahan saat ini, Pak Dwi ini kan membersamai DP3P2 kan di komisinya kan pasti isu itu jadi berkembang ya Pak. Iya. Trennya seperti apa Pak sebetulnya? Kalau ini dari sisi kesehatannya, Bapak dari ilmu secara makro. Ya lepas dari kesehatan ya. Ya. Jadi ada dua hal. Ada yang pernikahan memang sudah dipersiapkan. Ya. Tapi ada yang pernikahan yang sebetulnya tidak diharapkan. Oke. Ada. Persentasenya gede mana nih? Ya. Persentasenya gede yang pernikahan yang sebetulnya tidak diharapkan. Oh, oke. Ya. Jadi ini seperti diambil sebagai solusi Walaupun dari mungkin masalah. dari sisi umur sudah sesuai. Oke. Begitu loh. Ya. Saya kira yang namanya pernikahan itu kan butuh kedewasaan. Kedewasaan secara komplit begitu. Ya, Idealnya kan begitu. Ya. Tetapi apakah umur ini menjamin kedewasaan? Belum tentu. Belum tentu. Karena kedewasaan seseorang ya satu sama lain akan berbeda. Mungkin baru umur 17 tahun, kedewasaannya dia melebihi yang sudah umur 25 tahun juga ada. Oke. Ya, karena dia ditempa oleh lingkungan dan sebagainya. Maka bicara tentang pernikahan hari ini, kalau lihat data antara pernikahan yang memang sudah dipersiapkan secara matang dari sisi umur dan sebagainya, dia punya perencanaan, setelah saya nikah mau bagaimana, terus punya anak, terus mau sekolah di mana, itu sudah runtut ya. Tapi yang tidak diharapkan, tetapi harus dipaksa menikah. Oke. Pernikahan, nah, pasti ada kasus ini. Ya. Hamil duluan dan sebagainya dan sebagainya. Nah dari sini kalau hamil duluan pasti secara psikologi seorang ibu pasti ada kekecewaan. Ya. Nah ketika kekecewaan ini dari sisi perspektif kedokteran pasti akan menimbulkan psikologi yang ada anak di kandungan. Ya. Pasti itu, pasti. Jadi apakah cukup makanan sehat dan sebagainya, tetapi pola pikir seorang ibu ini akan menentukan. Ya. Akan menentukan. Nah, pertumbuhan janin yang ada di tubuhnya. Nah, kalau dari startnya saja sudah kasus, maka itu akan mempengaruhi semua. Oke. Mempengaruhi semua. Mengapa saya katakan demikian? Ada data, Mbak. Yang ini sekarang tren. Ya. Tren hari ini itu pada malas untuk nikah. Pada malas untuk nikah. Oke. Ini mungkin berbeda dengan negara lain, Jepang misalnya. Jepang itu setiap tahun dia punya pengurangan penduduk hampir 9.000. Akhirnya pada kurang nih. Karena trennya nggak mau nikah. Ya, oke. Tapi kalau di Indonesia ada tren itu gede. Sebetulnya gede. Tetapi mungkin latar belakangnya berbeda. Berbeda alasan. Berbeda alasan. Oke. Mengapa berbeda alasan? Ketika kita akan merencanakan sebuah pernikahan, hari ini anak-anak itu kan selalu bicara tentang cash flow. Oke. Cukup nggak sih gitu Cukup ya? nggak sih? Misalnya saya jadi P3K misalnya begitu ya, gaji paling 3 juta. Oke. 2,8 kalahkan di Jogja. Dia harus membesarkan, punya anak, punya istri, anak harus sekolah, harus begitu bangun ya. rumah, ya, tempat tinggal, ya. tempat tinggal, ya alhamdulillah kalau dapat warisan. Kalau enggak, Oke. dia harus berpikir tentang kontrak. Aduh ini enggak mungkin, cocok. enggak cocok. Oke. Sementara mungkin di dunia aku harus bisnis ya, sekarang pertarungan bisnis ya luar biasa. Oke. Nah ini yang menyebabkan tren sebetulnya orang nikah itu sebetulnya pada males. Nah kenapa sekarang terus ada pernikahan? Apa sih? Masih ada sesuatu. Kebanyakan pasti kasus. Oke. Nah ini Mbak, saya juga prihatin Pak Dokter. Ketika di Jogja anak-anak berkebutuhan khusus kaitannya dengan intelijensi. Oke, ABK. ABK begitu. Itu kalau di total keseluruhan di DI itu Jumlahnya? hampir 80% pasti bicara tentang IQ. Oke. Karena apa? Tadi latar belakangnya kenapa nikah itu sudah kasus. Oke. Sudah kasus. Baik. Mungkin terus kasih obat, misalnya supaya gugur, tetapi kok nggak gugur, pasti akan Hasilnya iya, memungkinkan hasilnya. seperti itu. Itu Endah.
Baik, baik, baik. Ya. Kenapa saya tanya? Saya boleh nambahin, ada Oh, boleh cerita. dong. Boleh. Ada cerita yang terkait dikasih obat tadi, Pak. Ya. Jadi memang betul kalau misalnya memang akhirnya sekarang dipaksakan ya, pernikahan itu ya karena terpaksa ya tadi ya, Pak, ya. Karena mesti ada kasus ya. Saya punya cerita begini, Pak. Kalau misalnya katakanlah yang namanya kehamilan di luar pernikahan, usianya masih muda, Ya. dia mesti akan takut ya. Oke. Secara takut mau ngomong sama orang tua juga takut. Artinya akhirnya dia mencari cara bagaimana caranya untuk supaya kehamilan ini diakhiri, Oke. tapi dengan tidak dengan cara aman. Ya. Nah, ada kasus, taruhlah kita untuk menggugurkan kehamilan yang secara medis ya. Oke. Itu satu obat tablet itu dibagi 8, ibaratnya begitu ya. Ini ada kasus di Jogja, dia mencari-cari informasi sendiri, beli obat, minum 12, Mbak. Sekaligus diminum hanya untuk menggugurkan. Oke. Padahal Overdosis. Nah, ini masalahnya bukan hanya overdosis, dia jadi perdarahan. Rahim bisa pecah dan itu bisa Ibu meninggal. Nah, artinya ini baru dari sisi medisnya karena memang ada kasus-kasus seperti itu jadi membahayakan sekali, Mbak. Oke, baiklah. Jadi memang harus ditolong semua ya, termasuk orang tua dan juga anak-anak yang remaja-remaja yang mungkin juga sudah punya planning, saya mau menikah tahun berapa dan sebagainya. Kondisi yang ada di Yogyakarta tadi Pak Tio sudah kasih tahu. Kenapa sih kita bahas ini? Ternyata ini memang sangat penting kita bahas supaya kalian juga tahu apa yang harus kalian persiapkan ketika akan menikah nanti. Bukan hanya sekedar cinta, percaya deh sama. Aku mau bilang Tante Indah nggak enak gitu Pak. Kalau ngomong sama agensi kan gitu ya. Jangan tante, jangan Oh, tante. dong, kakak gitu ya. Yang putri. Bukan. Saya akhiri acara sampai di sini. Ya, oke. Jadi mungkin kita saat ini sambil guyon dan sebagainya, tapi ini sebetulnya isinya sangat penting karena data-data sudah menunjukkan tadi kenapa kemudian banyak pernikahan yang di usia anak atau mungkin ada kasus-kasus tertentu yang harus kemudian ada solusinya dan sebagainya. Menjadi pemikiran bagi kalian semua ya supaya itu tidak terjadi pada kalian. Dan ini faktor apa yang paling sering mendorong terjadinya pernikahan usia anak? Sebetulnya tadi di-spill sedikit sih sama Pak Dwi ya. Kadang-kala ada terjadinya kehamilan yang kemudian juga ini membuat orang tua dari masing-masing anak itu kemudian menikahkan dan sebagainya. Nah, kalau fakta medisnya seperti apa Pak Dokter? Resikonya apa? Tadi Bapak sudah sampaikan sebetulnya menggugurkan sendiri bahkan dosisnya kebanyakan itu potensi ibu juga bisa meninggal. Betul. Apa faktor-faktor yang lain? Ya, faktor yang lain memang itu tadi ya. Sudah saya spill sedikit tadi. Ya. Ada aborsi yang tidak aman. Aborsi yang tidak aman ya. Artinya Tadi memang Pak Dwi katakan bisa jadi anaknya menjadi IQ-nya terganggu. Cuma Greta. Oke, terus? aborsi yang tidak aman. Dan kita sendiri tahu ya Mbak ya, katakanlah informasi sekarang itu sangat mudah sekali ya. Mencari info untuk misalnya aborsi bagaimana kalau tidak bertanggung jawab itu artinya tidak dengan saran medis bisa terjadi seperti itu tadi. Dia bisa aborsi nyaman, bisa nyawa taruhannya. Itu kalau misalnya untuk aborsi itu artinya memang untuk trimester 1 ya kehamilan yang awal. Bagaimana kehamilan yang lanjut? Nah, sebelum kita bicara kehamilan lanjut itu juga perjalanan kehamilan sendiri. Nah, yang namanya orang yang memang sudah matang tadi Pak Dwi dan Diko tadi ya, itu tentu kan sudah dipersiapkan dengan baik. Oh, kalau begitu kalau kehamilan supaya memang baik berarti harus antenatal care atau periksa rutin, minum obat dengan baik, makan minum dijaga, gitu. Sudah persiapan secara psikis juga. Nah, untuk orang-orang yang memang tanda kutip menikah dini atau belum matang itu, ya mosok dia mau Mbak itu periksa secara rutin, minum obat dan sebagainya. Orang hamilnya aja disembunyiin gitu ya. Iya, hamil aja disembunyiin artinya mungkin kalau misalnya mau kita sarankan misalnya ya, minum tablet tambah darah, apa dia mau? Nah, yang terjadi adalah ketika memang akhirnya dia nggak mau nih secara nutrisi nggak terjaga, makan minum juga nggak terjaga, obat nggak terjaga, lah bibitnya gimana? Setelah kehamilan bagaimana? Ini tadi kita ngobrol. Generasinya jadi nggak berkualitas. Ngobrol di luar forum ya Pak Dwi ya, stunting tadi loh. Nah, sekarang kita mau memerangi itu Mbak. Nah, mau memerangi itu. Nah, ini dimulai dari mana? Ya dari saat kehamilan itu sendiri. Perawatan kehamilan itu sendiri seperti apa? Bibitnya ini yang jadi penting. Nah, itu baru perjalanan. Terus akhirnya gimana? Akhirnya tadi kehamilan akhir ada risiko.
risiko terjadi katakanlah tadi ada preeklamsia berat. Oke. Karena ini anak-anak terlalu dini gitu ya. Iya, anak-anak belum matang ini secara usianya fisik. belum matang dan sebagainya. Akhirnya preeklamsia berat itu kaitannya dengan apa? Tensi tinggi. Tensi tinggi bukan karena faktor dari ininya ya, bukan karena faktor dari individual, tapi memang perjalanan kehamilannya bisa menyebabkan tensi Tidak sehat itu. yang nggak sehat. Bayinya semakin itu istilahnya kayak nggak betah, ibu kok tensinya tinggi banget ya, rasanya kayak gerah, ibaratnya begitu. Jadi janinnya jadi IUGR, namanya itu IUGR itu males berkembang dengan baik, berat badannya kecil. Nah kalau dilahirkan, yo piye nanti bibitnya? Stunting itu tadi ya. Stunting itu Seperti yang tadi. disampaikan Pak Dwi. Betul. Itu Tapi dari stunting tidak harus pendek seperti saya loh ya. Saya tersinggung saya. Tinggi kok Pak. Kok jadi gini tinggi kok Pak? Iya. Oh jadi Iya. itu memungkinkan, sangat mungkin. Sangat memungkinkan. Itu dari sisi kehamilan. Ya. Persalinannya tadi juga sudah saya spill di depan. Itu juga akan ada risiko. Dia belum belum siap mau melahirkan normal. Nah ini suruh lahirin normal. Oke. Dia belum siap secara psikis, istilahnya instruksikan untuk ayo kemudian persalinan yang aman seperti apa, dia nggak ngerti. Oke. Itu persalinan. Pasca, ini juga penting juga Mbak. Pasca persalinan dia harus ASI, harus memperhatikan ASI eksklusif, nutrisi seperti apa, psikologi seperti apa, pola didik, pola asih asuh terhadap anaknya bagaimana. Nah ini misalnya masih mohon maaf usianya masih sekolah begitu, nah temannya aja masih ke mall, dia masih harus menyusui anaknya. Itu bagaimana untuk pola asuhnya pasca persalinan, jadi problem juga Pak. Bahkan sekarang anak-anak yang nikah hari ini gitu ya, bukan anak-anak sih, pernikahan dini itu kalau netei anak ya nggak mau ya. Itu betul. Karena bisa merusak fisiknya, fisiknya menjadi kurang nanti baik. nggak seksi lagi. Betul, gitu. iya. Karena menurut saya ya, ketika pernikahan itu sebetulnya tidak dikehendaki, maka seorang ibu, bapak itu mesti cekcok. Ya. Tidak dikehendaki, salahmu, gini pasti saling menyalahkan. Ya. Yang kedua, ibunya pasti dalam Pak Dokter tadi sudah ngerti bahwa momentum janin itu pasti kurang. Ya. Karena apa? Pasti ada kebencian karena kamu nggak saya kehendaki. Oke. Begitu loh ya. Padahal di dalam psikologi itu apa yang ada di janin itu pikiran seorang ibu mempengaruhi. Masuk, ya. Namanya pendidikan pranatal. Ya. Maka kalau orang Jawa, kamu kalau hamil ya ojo batin sing elek-elek misalnya begitu ya. Karena itu akan mempengaruhi betul dan itu akan mempengaruhi karakter. Artinya karakter seorang anak itu mulai dari pranatal, jangan keliru. Misalnya kalau Mbak Indah hamil lagi gitu ya, bayangke sopo sing paling ganteng artis James Bond apa gitu. Afirmasi loh Mbak. Lalu lawas toh Pak. Kita kan jadul. Oke. Jadi sebetulnya apa yang dipikirkan oleh seorang perempuan ketika dia hamil itu kemudian yang akan ada pada buah hatinya. Betul. Jadi ini memang harus benar-benar kita perhitungkan ya. Bukan hanya sekedar kemudian cinta melakukan hubungan terjadi kehamilannya tidak dikehendaki, bukan hanya sampai di situ tapi justru pada anak-anak generasi yang akan kemudian dilahirkan. Oke, baiklah. Ya, tadi Pak Dokter juga akan kasih tahu kita sesudah ini apa gitu. Maksudnya ketika kita sudah melahirkan dan lain-lain, meskipun tadi juga sudah di-spill dikit-dikit gitu ya, tapi ini penting untuk kalian ketahui supaya bisa menentukan. Jangan sampai salah satu langkah di awal, ke belakangnya luar biasa. Nah, kaitannya dengan data, apa yang diambil kebijakannya Pak Dwi dari sisi Dewan untuk mensupport teman-teman DP3AP2 dan juga masyarakat ya pada umumnya. Edukasi. Ya, edukasi. Edukasi yang pertama. Ya. Yang kedua, DP3AP2 itu kan perlindungan perempuan dan anak. Ya. Tidak ada perlindungan bapak dan anak. Maka perempuan menjadi sentral. Oke. Menjadi sentral, anak ini mau jadi apa? Itu di ibu. Apa yang mempengaruhi? Salah satunya ekonomi. Oke. Perlindungan terhadap perempuan, perempuan ya harus, apalagi kan sekarang banyak perempuan yang jadi korban laki-laki. Pokoknya anak lahir wes laki-laki nggak mau tahu, akhirnya perempuan harus. Dan di DP3AP2 menurut saya ya support terhadap perlindungan perempuan saya kira tidak hanya sekedar edukasi. Tapi lebih menokek kepada teritori sebetulnya permasalahannya apa.
Termasuk Permasalahannya ekonomi. apa? Iya, termasuk ekonomi. Hmm. Ekonomi, saya kira kok persoalan hari ini ekonomi ya. Ya, Gitu. oke. Apalagi ada kasus tadi yang saya katakan, yang sebetulnya pernikahan itu tidak dikehendaki. Hmm. Mungkin kalau ekonominya siap, mungkin akan berbeda. Kesiapan ibunya juga Kesiapannya akan akan berbeda. berbeda. Oke. Tetapi ketika sudah terlanjur hamil, ibu selalu berpikir tentang sosok anakku gimana, aku beli susu gimana, itu akan menjadi apa yang dipikir oleh seorang Problem ibu. tersendiri. Ya, problem tersendiri. Dan itu mempengaruhi janin sekali lagi. Oke. Gitu Baik. loh. Makanya ada pemberdayaan perempuan ya Pak di Pemberdayaan DP3 artinya AP2. perempuan harus Oke. berdaya. Oke. Perempuan harus berdaya itu tidak hanya sekedar apa namanya bicara tentang kesiapan, tapi ya latar belakang perekonomian ini harus di apa namanya Kuatkan, harus ya. disiapkan betul. Baiklah. Harus disiapkan betul. Untuk itu support luar biasa dari Dewan untuk teman-teman DP3 AP2 untuk bisa saya mewujudkan sedang itu. apa nama saya sudah bilang sama Pak Bukadis itu buat lebih ke ya menukik apa sebetulnya permasalahannya. Oke. Kalau DP3 AP2 punya tujuan memperdayakan perempuan supaya berdaya, ya kita harus tahu tentang supaya kamu berdaya itu kebijakan harus apa. Oke. Pasti kebijakannya pasti akan berbeda-beda. Ya, ya. Akan berbeda-beda. Saya kira DP3 AP2 yang hari ini sebetulnya ya DP3 AP2 itu kalau harus berkolaborasi dengan OPD namanya rencana aksi daerahnya itu bisa kemana-mana loh ya. Oke. Ya. Berdaya perempuan itu secara ekonomi harus kepada UMKM koperasi, kepada Indang itu penting sekali. Baik. Terus ngomong bagaimana supaya psikologinya terjaga, dia harus konsultasi dengan psikolog, itu punyanya dinas kesehatan. Oke. Misalnya begitu ya. Ya. Nah, saya melihat hari ini belum apa ya, belum tersinergi betul. Kolaborasinya belum masif. Oke. Siap mengawal Pak Dwi? Pasti ya. Ya, termasuk gerek-gerek anggaran soalnya Pak. Anggarannya ada di beliau soalnya. Apalagi anggaran hari ini nggak baik-baik saja gitu. Repot ini, repot. Oke, baik. Jadi artinya memang dari segala lini harus diperbaiki ya. Benar, Karena benar. kalau kita bicara soal pernikahan dini pun, pernikahan usia anak pun, pernikahan yang barangkali kehamilan tidak dikehendaki, ini kita worry juga soal bagaimana ekonomi mereka. Karena ya perempuan kan tidak sampai hanya melahirkan saja. Ini anak mau diapain ya kan, itu mesti. Pak, tapi Pak Dokter kalau misalnya ada seorang perempuan, seorang remaja misalnya hamil ya Pak ya, kemudian melahirkan di usia remaja, itu jangka panjangnya yang tadi saya tanyakan, nantinya gimana? Pengaruh nggak di organ reproduksinya? Iya. Nanti terus kemudian bisa terkena penyakit-penyakit tertentu atau tidak? Iya. Kalau sebenarnya kalau dari kehamilannya untuk jangka panjangnya sebenarnya enggak. Oke. Tapi dari hubungannya. Dari hubungan kan otomatis di usia dini kan hubungannya. Hubungan seksual. Hubungan suami istri. seksualnya ya. Artinya memang ada paparan hubungan yang belum pada usianya. Itu jangka panjangnya, serviks nih, leher rahim, ini kan belum matang nih. Kalau hubungan di usia dini ini kan jangka panjang sekali, sangat berisiko jadi CA atau kanker serviks. Kanker serviks. Nah, itu Mulut rahim ya Pak? Mulut rahim. Itu juga jangan. Kenapa kok bisa begitu? Itu bisa dijelaskan secara ilmiah, Mbak. Jadi kalau hubungan itu belum pada usianya, ini ada namanya sel yang masih belum tersembunyi ketika dia sudah matang. Ya sebaiknya memang sesuai aturan saja lah pokoknya. Lagi-lagi perempuan yang kena. Nah, laki-laki perempuan. Memang saya setuju Pak Dwi bahwa ini memang pemberdayaan perempuan. Ya. Saya ada cerita Mbak. Ini saya kira ini juga yang perempuan harus punya ketahanan dan keberanian nih, supaya memang menolak tidak. Karena masalahnya kalau dirayu sedikit kelopak-kelopak ya Mbak. Itu. Yang kedua, non sewu, gaya pacaran. Oke. Gaya pacaran anak sekarang itu tidak hanya, mohon maaf Pak Dwi, Mbak Indah, nggak cuma sexual intercourse langsung masuk, tapi nyerempet-nyerempet Mbak. Oke. Diserempet-serempet ke itu, kalau ternyata keluar bibit spermanya dan pas masa subur, ya bisa jadi. Oh, jadi jangan kemudian beralasan kemarin kan nggak sampai kayak gitu. Nah, itu bisa mungkin loh. Iya, betul. Saya punya cerita. Pasien pasangan bukan suami istri ya cowok cewek begitu ya pacaran, kemudian periksa ke tempat saya begitu ya, terus dia bilang Pak Dokter saya udah 3 bulan tidak head. Oke. Nah saya nanya udah menikah belum? Terus saya nanya kira-kira kalau belum menikah berarti ada apa nih, penyakit apa? Ketika saya USG Mbak, itu ada janin yang sedang dada-dada. Oh. Saya tanya kepada ini, loh Mbak sudah
menikah, sudah berhubungan. Saya masih perawan Pak Dokter. Hmm. Dia ibarat kata-kata perawan itu adalah masih Nggak intercourse. tidak intercourse. Hmm. Ketika itu saya tanya lebih dalam, ternyata begitu Mbak gaya pacarannya. Karena dia bisa berenang masuk sendiri. Ya, gesek-gesek itu ternyata di lokasi itu ada media, ya toh, sperma tergelincir masuk jadi. Oke. Nah, itu artinya hati-hati begitu. Dengerin ya teman-teman. Ya, itu bisa memungkinkan seperti Sangat itu. memungkinkan, Mbak. Jadi memang perempuan harus punya. Belum lagi nanti kalau cowoknya ngeyel, kan saya nggak ngapa-ngapain, nggak sampai masuk gitu kan? Nah, itu Ternyata. akan menjadi awal dari permasalahan. Iya betul. Bahkan nanti ada kecurigaan jangan-jangan Tidak selain dengan selain saya, Iya. kamu bermain dengan orang lain. Oke. Itu loh. Ya. Itu awal dari bencana itu dari Ini situ. Pak, ini kalau bicara soal Komisi D kan ada Dinas Pendidikan ya Pak ya? Iya. Artinya pendidikan seksual, pendidikan reproduksi dan sebagainya ini jadi fokus ya Pak untuk. Ya hari ini harusnya begitu, tapi Oke. masih menganggap hal-hal seperti itu masih aib ya. Oke. Masih aib. Tetapi tanpa disadari bahwa anak-anak hari ini sebetulnya sudah lihai Oke. karena di sini. Iya. Betul, Ya. betul. Termasuk tadi Pak Dokter bilang, Iya. kalau mau menggugurkan obatnya apa ya? Mm. Udah Cari gitu. di situ. Cari di sini. Ya. Jadi hari ini itu seolah-olah dengan ini apa-apa bisa. Bisa jadi apoteker, tanya obatnya apa, Ya. gitu loh. Ya. Bisa Oke. tanya sebagai dokter. Ya. Padahal gejala yang sama belum tentu penyakitnya itu. Oke. Jadi ini kematangan psikologi, kedewasaan dalam berpikir itu menentukan Oh bagaimana langkah. iya. Oke. Maka kita kan di sekolah itu kan nggak ada kurikulum sing apa namanya pendidikan. Kalau biologi ya biologi dari Anatomis perspektif saja mungkin sains ya. saja. Ya, gitu. ya. Tetapi belum kepada implementasi sebetulnya loh ini ya kalau terjadi kamu akan bisa diselipkan ya. Jadi kalau kamu melakukan ini akan yang terjadi. Oke. Bukan menakut-nakuti gitu. Tapi Ini pagar ya. anak harus paham ini, harus paham. Oke. Begitu. Kalau dari sisi bayi Pak Dokter, Ya. bayi yang dilahirkan dari seorang perempuan yang Iya. belum matang, masih usia anak-anak gitu, Iya. apa yang akan terjadi? Ya, pasti tentu mulai dari awal tadi nyambung dengan cerita saya tadi, Mbak. Ya. Ketika si ibu ini tidak aware selama kehamilan, Oke. nah nutrisinya gimana? Oke, baik. Jadi kemungkinan stunting itu tadi? Kemudian stunting, iya, perkembangannya juga tidak bagus ya Mbak ya. Jadi misalnya berat badannya mungkin lahir rendah. Begitu kemudian lahir ibunya nggak mau menyusui, itu juga jadi problem tersendiri. Oke. Pertumbuhan dan perkembangannya seperti apa? Dan saya setuju. Kalau pada pasangan-pasangan yang memang cekcok begitu Pak, yang terjadi apa? Pernikahan usia dini ini mesti banyak juga yang akhirnya cerai. Oke. Nah, terus pola asuhnya bagaimana? Anak ini secara perkembangan itu butuh figur suami, Ya. istri, bapak, dan ibu. Ya. Harus balance. Nggak bisa, cuman satu tok ini ibunya nanti bagaimana mengasuhnya? Nggak bisa sempurna. diganti bahannya tuh. Nggak bisa, Nggak Pak. bisa, betul. Nggak bisa Dan hari ini bahannya menjadi figur. Iya loh. Dan itu berhubungan ya Pak ya. Itu Betul. sangat berhubungan sekali semuanya. Oke, baik. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan ya cakrawala berpikir teman-teman, terutama anak-anak yang mungkin sudah punya relasi atau relationship dengan lawan jenis dan sebagainya. Ya kalau untuk sesuatu yang baik, ngobrol bareng, sinau bareng, it's okay. Cuman kalau kemudian sampai menuju ke sana, ini Pak Dokter sama Pak Dewan tadi sudah penghentikan. Ini bisa menjadi masukan yang sangat luar biasa. Pak Dewan, apa yang mau disampaikan di akhir acara? Konsep seperti apa yang Anda akan segera push untuk teman-teman DP3 Hasil dari pernikahan Ya. dan itu melahirkan sebuah generasi Ya. akan menentukan kehidupan ini mau seperti apa. Ya. Jadi kalau selalu bilang bahwa anak lahir berkualitas akan menghasilkan generasi yang berkualitas. Tetapi ketika anak lahir dari sebuah problem, maka anak akan problem. Oke. Itu teorinya itu. Ya. Maka harus dipersiapkan betul. Baik. Saya kira di Dinas Pendidikan juga harus mulai kolaborasi tadi antara kepentingan DP3AP2 dan dunia pendidikan. Baik. Bukan sesuatu yang aib daripada anak mengerti dari Sumber yang salah. sumber yang salah. Bukan sumber yang salah, tapi sumber yang tidak pernah terklarifikasi di Oke. dunia pendidikan. Baiklah. Gitu. Terima kasih banyak. Meskipun undang-undang sudah bicara berapa usia pernikahan ya Pak, Iya, tapi toh Iya. sesuatu yang kemudian dilanggar dan sebagainya ini sebetulnya efeknya luar biasa banyak. ya keinginan dini ya ada. Keinginan bukan pernikahan dini loh, tetapi keinginan seperti menikah kan banyak sekali. Karena dipengaruhi oleh
Oke. Media. Media sosial. Di media sosial itu kenceng banget. Iya. Atas nama cinta masih Ya. kecil-kecil panggilnya sudah ayah bunda, Ayah gitu bunda, kan. Itu gitu. sebetulnya kan jalan-jalan menuju Sudah ya. manggil yang apa itu? Apa itu? Ya baiklah. Pak Dwi matur nuwun. Yap. Sukses selalu dukung teman-teman di DP3P2DIY dengan segala program dan apa saja kebijakannya. Pak Dokter matur nuwun. Ya. Satu kata yang mau disampaikan untuk pemirsa apa? Teman-teman kita anak-anak remaja. Ya, mungkin perkuat ini ya, istilahnya ketahanan. Oke. Jadi artinya memang hati-hati jalan-jalan yang menuju tadi ya, yang menuju hubungan yang memang tidak seharusnya. Jadi pikirkan bahwa ajakan-ajakan itu punya dampak yang luar biasa ke belakang. Jadi harus punya betul-betul keberanian untuk menolak Oke. ya kepada yang belum resmi. Itu. Katakan tidak ya Pak. Katakan Katakan tidak tidak. untuk yang tidak resmi. Oke. Edukasi itu harus Mbak Indah. Harus banyak perspektif ya. Ya. Berarti terserah ya ikut-ikutan tuh ya. Oke, Iya. baiklah. Jadi punya ide banyak Pak untuk Betul. kemudian bisa Terserah mengkolaborasikan itu harus dan punya ngobrol-ngobrol program. seperti Iya, ini ya. betul. Pak Dewan matur nuwun, Pak Dokter Sip. terima kasih banyak. 30 Makasih. menit kita bicara, mudah-mudahan ini memberikan sesuatu yang baik ya untuk anak-anak kita, untuk para remaja kita, dan juga untuk orang tua supaya bisa kemudian berkomunikasi dengan baik ya. Karena terjalinnya komunikasi antara orang tua dan anak ini juga akan membuat anak menjadi lebih nyaman sehingga tidak terjebak dalam hubungan-hubungan yang memungkinkan terjadinya pernikahan dini dan sebagainya. Pak Nuwun, sukses selalu. Ya. Terima kasih. Baik, pemirsa Anda bersama kami 30 menit ini dalam talk show Siap Nikah ya, sehat, independen, aman, produktif menuju nikah. Mudah-mudahan akan membuat kita menjadi lebih berdaya guna yang baik gitu ya untuk mengatur bagaimana keluarga kita besok ke depan. Pernikahan bukan hanya bagaimana hubungan satu orang dengan orang yang lain hanya karena cinta, tapi lebih banyak bagaimana kita membuat keluarga yang jauh lebih berbahagia dengan konsep-konsep yang tersedia. Usia pernikahan, pendewasaan usia pernikahan bukan hanya soal norma, tetapi merupakan strategi pembangunan kualitas keluarga dan juga ini perlindungan hak anak. Terima kasih. Saya Indah Adina bersama dengan DP3P2 Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPRD DIY. Sampai jumpa. Salam Indonesia.